Kembali saya dibuat harus mengingatkan saudara berdua ya, Ibu Tias dengan suaminya. Hati-hati. Menantang itu akan menjadi dapat jalan yang buntu. Dan saya mau katakan juga, mau bilang istilah maaf kacang lupa kulit ya. Coba saudara berdua dapat kembali merenungkan bahwa bangsa Indonesia adalah orang-orang yang tidak mau mencolok, yang tidak mau menonjolkan, penuh dengan segala keramahan ya. Saya tahu bahwa apa yang kami semua lihat, yang saudara berdua sampaikan dengan begitu menggebu-gebu ya, saya tahu itu emosi. Emosi dengan segala sesuatu, menyatakan bahwa kita bisa bayar. Itu karena dibalik itu semua emosi. Tapi kalau saya mau bilang, coba saudara berdua, suami istri ini merenungkan ya. Renungkan dulu, baru melampiaskan perkataan. Ya syukur kalau memang saudara berdua bisa membayar dengan sebesar 6M. Waduh, saya dengernya juga, saya hanya bilang wah banyak ya anak-anak yang berprestasi, mereka yang punya cum laude, mereka yang rindu, mereka belum bisa mendapatkan target seperti itu. Di sini kesadaran daripada kedua saudara ini, janganlah memamerkan, sedangkan saudara berdua itu awalnya itu kan dari bantuan beasiswa. Jadi saya di sini menghimbau ya, buat siapapun yang sudah menerima beasiswa, andai kata sudah berhasil, biarlah itu berhasil, direnungkan dan bisa dipraktekkan, bukan ditonjolkan. Kehebatan tuh terbatas. Hidup satu kali. Ibu Tias mengatakan bahwa nanti kita bayar. Wah, kita yang dengernya sebagai orang yang kecil ya, rakyat yang kecil, mahasiswa-mahasiswa yang orang tuanya hanya sebagai buruh, sebagai petani, sebagai tukang beca. Tapi mereka berprestasi. Kalau saja semua tahu bahwa ternyata Ibu Tias ini adalah orang yang berada, kenapa mesti mengambil beasiswa? Lebih baik bisa sendiri. Itu yang dibilang luar biasa. Kenapa tidak lapor bahwa kita tidak perlu lagi, kita tidak butuh lagi, berikanlah kepada yang lain. Itu sesuatu yang memang kita patut angkat jempol. Tapi bagaimana ya? Kita melihat bahwa nanti saudara bisa suami istri ini bisa membayar, khususnya lewat suaminya akan membayar sejumlah 6M. Ya, kami bersyukur saja. Tapi itu bukan menjadi satu kebanggaan, satu kejengkelan, satu emosi yang seakan-akan melampiaskan. Jadi untuk Ibu Tias dan suami, dengar, saya sebagai orang tua pun merasakan bahwa ada banyak anak-anak lain yang mereka membutuhkan. Jadi tolong respect, ingat hidup itu di tangan Tuhan, bukan hidup di tangan duit, bukan di tangan harta. Apakah saudara tahu, bukan yang mati itu orang tua saja, yang orang muda juga bisa mati kalau memang mereka tidak berkontrol diri. Saya mengingatkan kedua saudara suami istri ini, rendah hatilah. Karena ketika saudara rendah hati pasti ada jalan keluar. Untuk membayar, oke, kita angkat jempol.
Tapi dengan cara gerak-gerik seakan-akan saudara berdua ini menonjolkan, wah, tentu banyak yang mau bilang marah atau geram. Memang itu hak-hak saudara berdua, tetapi tidak pantas. Sebagai orang Indonesia, orang yang paling peramah, orang Indonesia ini ada punya hati yang ya ada sabar, ada kelemah lembutan. Saya berhimbau kepada kedua saudara. Kenapa? Kalau memang saudara itu rasa mampu, tidak dari awal mengembalikan bahwa saudara tidak membutuhkan lagi beasiswa, biarlah tolong berikan kepada mahasiswi mereka yang akan melanjutkan ke luar negeri. Itu sangat terpuji. Tapi karena kita semua melihat bagaimana tindakan daripada suami istri ini, hati-hati, saya hanya bilang hati-hati. Semua itu bukan kuat dan gagahnya kalian. Kalian harus menurunkan kepada generasi kalian, yaitu kedua anak kalian, supaya jangan menjadi contoh dan teladan seperti kalian berdua. Tapi didiklah kedua anak kalian menjadi anak-anak yang ramah, anak-anak yang sopan, anak-anak yang bisa membawa diri. Itu pesan saya selaku orang tua untuk kalian semua. Terima kasih. Menjadi sesuatu masukan untuk kalian bisa merenungkan kembali bahwa apa yang kalian alami janganlah untuk seperti penonjolan-penonjolan. Ya, terima kasih. Saya percaya kesadaran ada lebih baik. Meminta maaf ada lebih baik. Jangan meminta embel-embel yang lain. Ya. Maka selalu ada jalan keluar untuk saudara berdua. Terima kasih.